Jika kita mengandalkan mata ini untuk menerawang suatu objek, yang bergerak keluar itu adalah mata gaib kita, saudara. Mata gaib kita itu keluar. Nah, itu dia melihat. Jadi seperti mata begini, dengan itu dia melihat. Jadi semacam teropong. Jadi kepala teropong yang depan itu melihat ke objek-objek itu. Nah, kalau begitu cara kita melihat, risikonya ada. Bisa jadi mata gaib kita itu jatuh di jalan. Bisa jadi mata gaib kita ini yang kita gunakan untuk meneropong itu akan hilang. Jatuh atau hilang di perjalanan, kita tidak bisa melihat lagi. Bisa jadi untuk selama-lamanya. Subscribe, like, and share. Saudara spiritual, sahabat spiritual yang saya hormati. Mata batin, membuka mata batin atau menerawanglah istilahnya. Menerawang. Cara penerawangan itu bervariasi, saudara-saudara. Bervariasi. Bisa ada menerawang satu objek itu betul-betul dengan matanya biji mata dua, tapi yang batinnya digunakannya untuk melihat objek itu. Dengan mata batin, mata zahirnya inti, tapi bagian batinnya. Bukan dengan mata ketiga ini, dengan mata batin itu, dia melihat. Dengan mata gaibnya itu, dia melihat yang gaib-gaib. Jadi mata ini ada mata gaib. Mata gaib ini kalau dibuka, dan dia terhubung dengan mata batin di dalam diri kita yang batin itu. Dan kemudian keluarlah cahaya kuning. Dengan cahaya itulah dia melihat, menerawang sebuah objek. Apakah objek itu jauh atau objek itu dekat? Nah, dengan cahaya itu dia melihat atau menerawang objek tersebut. Namun bukan tidak punya risiko, saudara. Ketika kita mengandalkan mata ini untuk menerawang suatu objek, yang bergerak keluar itu adalah mata gaib kita, saudara. Mata gaib kita itu keluar. Nah, itu dia melihat. Jadi seperti mata begini, dengan itu dia melihat. Jadi semacam teropong. Jadi kepala teropong yang depan itu melihat ke objek-objek itu. Nah, kalau begitu cara kita melihat, risikonya ada. Bisa jadi mata gaib kita itu jatuh di jalan. Bisa jadi mata gaib kita ini yang kita gunakan untuk meneropong itu akan hilang. Jatuh atau hilang di perjalanan, kita tidak bisa melihat lagi. Bisa jadi untuk selama-lamanya. Ada murid saya dulu, ketika dia menggunakan mata gaib ini untuk meneropong satu objek yang jaraknya sangat jauh sekali, kilo-kiloan, ternyata kemudian mata gaib itu tersangkut di satu tempat yang tidak disadari. Jadi ketika dia selesai melihat, dia kembali. Niatnya kembali kepada matanya yang sebenarnya, matanya ini. Artinya selesai melihat, dia niat kembali dari objek itu. Nah, ketika disuruh melihat lagi, tidak mampu dia melihat. Tidak bisa dia melihat lagi. Kita dicubanya memeriksa matanya, nggak terasa ada lagi mata gaib itu sudah tidak ada lagi. Tahunya adalah dari murid yang lain ketika memeriksa. Kemana dia melihat sebelum ini. Ternyata dia tersangkut di satu tempat yang nggak bisa lagi diambilnya. Selamanya dia nggak bisa ngelihat, nggak bisa menerawang. Itu problematiknya kalau kita menggunakan mata gaib untuk melihat satu objek. Misalnya, contoh yang lain, risiko kalau kita menggunakan mata gaib untuk menerawang, saudara. Anak saya pernah ketika dia pulang kerja lewat di satu tempat, nggak sengaja malam hari terlihat dia kuntilanak sebelah kiri. Wah, kuntilanak. Tapi dicuekin aja. Ketika dia melihat itu, dia melihat dengan mata gaib.
Sampai di rumah, berapa lama kemudian saya suruh dia menerawang sesuatu. Dicobanya doang, nggak bisa ya, kenapa nggak bisa? Nggak tahu, dicobanya. Nggak bisa dia melihat. Jadi tadi kamu kemana? Enggak, tadi lewat di sepi gang itu ada nampak kuntilanak katanya. Terus, ya gitu aja. Coba kamu lihat ke sana lagi, ada tak mata kamu? Dicobanya memeriksa kembali. Di sini dia menggunakan zoh rasanya. Ditemukannya matanya jatuh di jalan. Kemudian diambilnya mata itu lalu dipasangnya kembali. Nah, setelah terpasang lalu saya zikirkan dan saya kunci. Itu risiko ketika kita menerawang menggunakan mata gaib, saudara. Dia bisa hilang, bisa jatuh. Dan bahkan ketika menerawang makhluk gaib itu juga dia mempunyai kemampuan untuk mengambil mata gaib kita itu, diambilnya. Itu saudara. Dan ketika dia ngambil, kita kalau dia berhasil mengambil, nggak bisa lagi kita untuk mengambilnya lagi. Kita tidak akan bisa untuk melihat menerawang selama-lamanya. Begitu pula saudara, misalnya Anda menerawang seseorang, seorang spiritual, dengan menggunakan mata gaib seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Kemudian orang spiritual itu tahu dan merasakan bahwa dia itu di radar istilahnya. Dan nampak dia sosok mata. Ini sering terjadi, saudara. Jadi murid-murid saya sering juga melihat tuh, ada mata melihat ke sini Pak. Nah, mata itu diambilnya oleh orang spiritual itu. Dan diremasnya, udah habis, nggak bisa kita melihat lagi. Kalau saya lain lagi, ketika mata itu nampak, berarti kita diterawang orang. Dicucu aja matanya itu. Dia juga nggak bisa lagi melihat. Ini risiko ketika kita menerawang dengan menggunakan mata gaib, saudara-saudara. Nah, makanya saya itu yang kedua, kalau kita menggunakan mata gaib untuk menerawang, membuka mata gaib ini memang sulit juga. Sulit, saudara. Walaupun dia mempunyai garis tangan vertikal seperti ini, tetapi kalau kita menekankan kepada membuka mata gaibnya untuk melihat, kemudian dengan mata gaib itulah dijadikannya sebagai media untuk melihat objek-objek seperti teropong, sulit latihannya membuka, saudara. Membukanya mungkin bisa, tapi melatihnya sulit dan penuh risiko. Penuh risiko, saudara. Jadi makanya saya tidak cenderung untuk menyuruh murid-murid atau orang yang saya buka matanya itu dengan menggunakan mata gaib, karena risiko itu. Jadi apa yang harus dilakukan lagi? Kita tidak menggunakan mata gaib ini. Apakah kita akan menggunakan mata ketiga? Kan itu istilah orang. Letaknya di sini. Kalau saya lebih cenderung itu sebagai alat mata ketiga ini untuk memeriksa zok yang dirasakan oleh zok. Maka yang lebih diutamakan itu adalah menggunakan zok.